Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang gerak lurus. Dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri Aisyah dengan NIM 2103226072283 dan teman saya Amalia Ika Sriani dengan NIM 2103226072258, Lia Fibrianti dengan NIM 2103226073006, dan Rizka Fitrian Abdillah dengan NIM 2103226072284. Tujuan dari praktikum kami yang pertama yaitu mampu menggunakan alat tiket timer dengan benar, 2. Menggunakan alat tiket timer dan dapat memahami konsep satuan waktu dalam gerak, 3. Berdasarkan titik-titik yang dibentuk oleh tiket timer, mahasiswa mampu mentransformasikan dalam bentuk data besaran jarak, kecepatan, percepatan, dan juga waktu. 4. Mampu menerapkan materi teori grafik dalam menentukan hasil ukur eksperimen. 5. Mampu membuat grafik hubungan antara jarak dengan waktu, jarak dengan kuadrat waktu, dan menurunkan rumus serta membandingkan dengan rumus yang sudah dipelajari. 6. Mampu membuat grafik hubungan antara kelajuan dan waktu dan menurunkan rumus eksperimennya serta membandingkan dengan rumus matematis. 7. Mampu membentuk grafik hubungan antara percepatan dan waktu dan menurunkan rumus serta membandingkan dengan rumus matematisnya. 8. Mampu menerapkan teori ralat rambat dalam menyelesaikan hasil ukur percobaan berdasarkan grafik yang dibuat. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. 1. Precision metal rail, 2. Troli, 3. katrol, 4. tiket timer, 5. pita kertas, 6. tali atau benang ringan, 7. penggaris panjang, 8. beban, 9. kabel penghubung, dan 10. power. Setup alatnya seperti yang tertera. Jadi, kita akan meletakkan mika atau troli yang kita ikatkan dengan benang, dan bebannya kita ikatkan dengan benang tersebut. Lalu, ketika beban dibawa hingga ke atas, di trolinya kita tempelkan dengan selotip. Kemudian, pita kertasnya diletakkan di bawah kertas karbon sehingga ketika pengetuknya mengetuk, maka di pitanya akan menghasilkan titik-titik ketukan dari tiket timer tersebut. Jadi, ketika beban dilepas, maka mika akan mengikuti arah beban, membawa pita yang akan terus diketuk oleh tiket timer, sehingga meninggalkan bekas titik pada pita tersebut. Dari titik itu, kita akan mengambil datanya. Kami akan menghitung data dari pita kertas tadi dari titik 0 sampai 5, 0 sampai 10, 0 sampai 15, dan seterusnya, sehingga diperoleh hasil data sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat titik dari 0 sampai 5 yaitu 6 mm. Lalu 0 sampai 10 yaitu 18 mm, 0 sampai 15 yaitu 29 mm, hingga titik terjauh yaitu 0 sampai 50 yaitu 583 mm. Dari data tersebut, kami akan mencari hasil kecepatan dan percepatan. Analisis data hasil pengumpulan data S dengan T dapat dilihat pada tabel ini. Setelah hubungannya dapat dilihat dalam grafik yang ada di sebelah kanan. Dapat dilihat dari tabel dan grafik di sampingnya bahwa grafik S terhadap T merupakan fungsi eksponensial yang nilainya akan semakin besar jika nilai T-nya semakin besar. Selanjutnya adalah hasil analisis dari hubungan data waktu kuadrat dengan jarak yang bila kita lihat dalam grafik di samping, fungsi grafiknya lebih condong pada fungsi grafik linear, yang artinya nilai S-nya atau jaraknya sebanding dengan jumlah waktunya. Selanjutnya kita menganalisis hubungan antara data kecepatan dengan data waktu yang nilainya konstan pada interval waktu 0 hingga 0,4 detik.
Pada interval waktu 0,6 hingga 1 detik, nilainya sebanding dengan besarnya waktu atau fungsi grafiknya merupakan fungsi linear. Selanjutnya data T terhadap A 0,1 sekon terhadap 600 mm per sekon kuadrat, 0,2 sekon terhadap 600 mm per sekon kuadrat, 0,3 sekon terhadap min 100 mm per sekon kuadrat, 0,4 sekon terhadap 0 mm per sekon kuadrat, 0,5 sekon terhadap min 100 mm per sekon kuadrat, 0,6 sekon terhadap 2000 mm per sekon kuadrat, 0,7 sekon terhadap 3800 mm per sekon kuadrat, 0,8 sekon terhadap 3900 mm per sekon kuadrat, 0,9 sekon terhadap 3600 mm per sekon kuadrat, 1 sekon terhadap 4200 mm per sekon kuadrat. Di samping adalah grafik A terhadap T. Selanjutnya yaitu kesimpulan praktikum gerak lurus. Pada gerak lurus ini terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah perubahan kecepatan yang terjadi secara beraturan terhadap waktu dan lintasan gerak benda berupa garis lurus. Gerak lurus berubah beraturan terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam satuan saat tertentu yang dilihat sebagai gerakan suatu objek yang makin cepat ataupun lambat. Percepatan berupa besaran vektor yang memiliki besaran dan arah. Kesulitan dari praktikum ini adalah karena percobaan yang tidak bisa dilakukan secara langsung, tidak bisa berinteraksi langsung dengan objek dan dosen, sehingga membuat pengerjaan kurang akurat dan agak sulit untuk memahaminya. Saran dari kami, sebaiknya jika memungkinkan dilakukan praktikum secara offline. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.